Ini adalah sebuah kejadian yang mempermalukan Anies sendiri. Memperlihatkan betapa tidak berharga dirinya mantan Mendikbud itu. Dan ini akan menimbulkan suatu asumsi yang buruk lagi dan lagi tentang Anies. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Mata Kiri. Saya doakan semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang cinta segitiga antara kakek Amin Rais, Prabowo, dan Anies Baswedan. Dalam bahasa gaul bisa dikatakan Amin Rais lagi ngeprank Anies Baswedan. Dukung Anies sebagai capres, tapi doakan Prabowo jadi presiden. Selain cerita horor soal adanya pelecehan terhadap salah satu awak media, peliput acara, dan pernyataan tegas yang mengatakan tetap melakukan politik identitas, acara Rakernas Partai Umat beberapa hari kemarin ternyata menyajikan satu hal yang menarik. Ketua Majelis Partai Umat, yakni si kakek Amin Rais, mengaku bahwa tetap mendoakan Ketua Umum Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto, agar cita-citanya menjadi presiden dapat tercapai. Meski saat ini Partai Umat telah mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta si Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres di pemilu 2024. Amin Rais mengatakan sekaligus mendoakan mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan Prabowo. Dia ingin jadi presiden, tetapi asal didukung Jokowi. Si kakek Amin Rais ini mengatakan nama Prabowo sebenarnya masuk ke dalam bursa capres yang hendak diusung Partai Umat selain Anies dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Namun kemudian Anies lah yang terpilih oleh Partai Umat. Menurut saya pribadi sih sangat wajar lah mengapa Anies yang terpilih. Partai Umat ini kan sudah dengan pedenya menyatakan mendukung penuh politik identitas. Dan dari ketiga nama tersebut, yang sudah dan sering melakukan politik identitas itu sendiri, ya siapa lagi kalau bukan si Anies Baswedan. Ini sangat jelas tercium aroma cinta segitiganya, atau bahasa gaulnya tercium aroma ngepranknya. Anies menjadi seperti sebuah akar ketika rotan yang diharapkan oleh kakek Amin Rais ternyata tidak ada. Anies Baswedan ini akan menjadi calon presiden yang sifatnya daripada tidak ada. Naas benar nasib Anies. Tapi di sisi lain, hal tersebut juga menunjukkan bahwa si kakek Amin Rais ini cukup tahu apa yang diinginkan oleh kader, pendukung, dan simpatisan Partai Umat. Dengan mengusung Anies, artinya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh simpatisannya. Anies dijadikan sebagai alat saja oleh Partai Umat demi berusaha mengeruk suara. Partai Umat tampaknya berharap keputusan untuk mengusung Anies ini menjadi penggait suara. Namun, sayangnya Partai Umat harus bersaing dengan PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem. Tapi bukan berarti Partai Umat pasti tidak kebagian. Bukankah banyak simpatisan Partai PAN yang berbeda dengan sikap resmi partai
dan kemungkinan kemudian menjadi pemilih Anies. Partai Umat sebagaimana diketahui punya hubungan dengan PAN karena sama-sama didirikan oleh si kakek Amin Rais ini. Berkemungkinan menjadi pilihan dari simpatisan PAN yang memilih Anies tadi. Namun dengan pernyataan dari si kakek Amin Rais yang tetap mendoakan Prabowo bisa menjadi presiden, seharusnya mesti dimaknai sebagai sebuah penghinaan bagi Anies. Sebuah sikap yang tidak senonoh dari seorang tokoh sekaliber kakek Amin Rais ini. Cinta segitiga itu atau ngeprank ini yang akan membuat Anies tidak akan kemana-mana. Ini adalah sebuah kejadian yang mempermalukan Anies sendiri. Memperlihatkan betapa tidak berharga dirinya mantan Mendikbud itu. Dan ini akan menimbulkan suatu asumsi yang buruk lagi dan lagi tentang Anies. Ya, dari apa yang saya uraikan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Anies Rashid Baswedan suatu saat akan dicap sebagai manusia yang tidak punya pendirian. Kata pepatah mengatakan, bagaikan air di atas daun talas. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.